Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Ibu absen dulu. Apakah ada yang nggak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau nanya pembelajaran minggu lalu apakah ada yang masih ingat? Iya, pembelajaran kita tentang alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi tradisional itu adalah alat komunikasi zaman dulu sebelum berkembangnya teknologi. Nah, kalau alat komunikasi modern itu alat komunikasi zaman sekarang yang sudah canggih teknologinya. Contohnya internet sudah menyebar luas ke Indonesia. Kalau zaman dulu itu masih sedikit internetnya. Itu pun misalnya kita mau menelpon itu harus antri di telepon umum. Nah, udah ingat kan tentang alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern ini? Kita lanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi, yaitu kita baca sama-sama ya tentang teks bacaannya. Paragraf pertama itu, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi secara berkembang. Nah, kita mencari kalimat utama dari teks yang ada di sejarah komunikasi ini. Kalimat utama itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, kalimat utama itu adalah kalimat penjelas atau kalimat yang memiliki ide pokok dalam sebuah karangan kalimat. Nah, kalimat utama itu terletak di awal paragraf, pertengah paragraf, atau di akhir paragraf. Tetapi kalimat utama itu banyak digunakan di awal paragraf. Nah, kalimat utama dari paragraf pertama itu yang mana? Ya, tentang komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Nah, itu adalah kalimat utama dari paragraf pertama. Nah, nanti dibuat di buku catatannya atau di buku latihannya. Mencari kalimat utama dari teks sejarah komunikasi dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu tadi yang pertama itu contoh kalimat utama dari paragraf pertama. Nah, selanjutnya itu kita belajar tentang mencari arti kata yang sudah digarisbawahi dari teks sejarah komunikasi. Nah, di paragraf pertama ini ada garis bawahnya, yaitu gagasan. Nah, nanti cari arti gagasan ini di Kamus Bahasa Indonesia. Apa sih arti dari gagasan ini? Nah, ini di paragraf pertama itu ada 4 yang digarisbawahi. Nah, nanti buat di buku latihannya itu mencari arti dari kalimat yang digarisbawahi tadi, arti dari kata yang digarisbawahi di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita
menghiasi kartu pos atau kartu ucapan. Nah, ini ada contoh kartu pos atau kartu ucapan. Ini kartu ucapan selamat ulang tahun. Nah, di sini kartu ucapannya di sini misalnya Amira. Di sini Amira, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Nah, di sini alamat pengirimnya. Nah, pengirimnya ini nanti ditulis alamat rumahnya dan nama sang pengirimnya. Nah, nanti misalkan kita mau menghiasi, seperti misalnya ini hiasan ulang tahun, kasih balon atau dikasih buah atau dikasih kue, biasanya di sini dia terlihat bagus. Atau kartu ucapan atau kartu ucapan terima kasih, minta maaf atau lainnya. Nah, selanjutnya itu kita belajar tentang keliling bangun datar, jumlah persegi, jumlah panjang sisi. Nah, dari kartu pos ini adalah bentuk apa? Bentuk persegi panjang. Nah, kartu pos ini mempunyai berapa tepi? Mempunyai 4 tepi. Jumlah keempat tepi ini disebut keliling persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ini memiliki berapa sisi? Memiliki 4 sisi. Nah, dari bentuk bangun datar persegi panjang ini disebut apa? Disebut keliling persegi panjang. Nah, sudah paham? Baiklah, kalau udah, Ibu akan kasih PR, yaitu mencari keliling bangun datar dan sisi dan panjang sisi, yaitu jajar genjang, yang kedua trapesium, yang ketiga belah ketupat. Nah, ini nanti dibikin di buku latihannya atau di buku PR, mencari keliling bangun datar dan panjang sisinya berapa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau nanya, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa kita belajar tentang sejarah komunikasi, mencari kalimat utama dari teks tersebut, dan mencari arti kata dari teks sejarah komunikasi yang sudah digarisbawahi, dan belajar tentang menghiasi kartu pos atau kartu ucapan, dan membuat dan mencari keliling bangun datar dari persegi panjang dan mencari panjang sisi dari bangun datar persegi panjang. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.